Halo, saya Rita Rijayanti, saya merupakan dosen informasi sistem di BINUS Online. Hari ini kita akan membahas satu keterampilan yang makin penting di dunia kerja modern, yaitu bagaimana mengambil keputusan yang lebih cerdas dengan bantuan data. Nah, entah kalian nanti jadi data analis, manajer, founder startup, atau bahkan kerja di sektor publik, gitu ya. Pola besarnya sama. Setiap hari kita diminta membuat keputusan, dan kualitas keputusan itu sangat menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Di materi ini, kita akan melihat bagaimana intuisi dan pengalaman saja sudah tidak cukup, dan bagaimana data bisa menjadi partner berpikir kita dalam mengambil sebuah keputusan yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pada bab ini kita akan fokus pada satu pertanyaan besar. Kenapa sih sekarang semua orang berbicara soal data? Apa bedanya cara kita mengambil keputusan dahulu dengan sekarang? Kalau dulu, keputusan lebih banyak diambil berdasarkan firasat, kebiasaan, dan pengalaman senior. Sekarang, dengan hadirnya data dari transaksi digital, kemudian ada juga media sosial dan juga sensor dan lain sebagainya, kita punya kesempatan untuk tidak sekedar merasa tahu, tapi benar-benar tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau kita mundur lagi beberapa tahun ke belakang, banyak keputusan bisnis itu sangat sederhana. Contohnya misalkan, ada pedagang pasar tradisional menentukan stok hanya dari perasaan. Oh, kayaknya hari ini bakal rame. Atau misalkan ada pemilik toko kecil tidak punya laporan detail, cuma ingat secara garis besar, oh kemarin ini yang laku banyak kok gitu. Nah, atau di konteks itu intuisi sangat berguna gitu ya, karena lingkungan bisnisnya itu tidak terlalu kompleks. Pilihan produknya juga belum banyak. Nah, berbeda nih masalahnya sekarang. Lingkungannya sudah berubah. Kita hidup di era pelanggan berubah cepat. Kemudian channel penjualan juga banyak. Ada yang sifatnya online, ada yang marketplace, ada yang offline gitu ya. Ada Instagram, TikTok, dan sebagainya. Kemudian kompetitornya pun agresif. Data transaksi juga terekam dengan detail. Nah, intuisi perlu kita catat ya, intuisi tetap penting, tapi tidak boleh jadi satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita perlu memadukan yang namanya intuisi, kemudian data, supaya keputusannya menjadi lebih tepat, bisa dievaluasi, dan bisa dijelaskan ke orang lain. Oke, nah dari materi ini kita lihat bagaimana sih pola pengambilan keputusan berkembang dari waktu ke waktu. Nah, ini ada beberapa era gitu ya. Era yang pertama ada yang namanya era intuisi. Ini biasanya di awal pra 2000-an. Di mana semua keputusan sangat bergantung pada pengalaman si individunya. Biasanya pimpinan atau owner itu bilang, tenang-tenang, saya sudah tahu semuanya dan saya sudah tahu pasarnya gitu ya. Tidak ada dashboard, tidak ada history yang dibaca secara sistematik, semua tidak ada. Kemudian yang era kedua adalah era informasi. Ini sekitar tahun 2000 sampai dengan 2010 gitu ya. Mulai ada nih laporan seperti penjualan, laporan keuangan gitu ya. Kemudian ada spreadsheet sederhana, tapi fungsi data waktu itu masih sebatas pelaporan saja. Belum benar-benar dipakai untuk menganalisis pola dan pengambilan keputusan secara strategis. Nah, yang ketiga nih, ada yang namanya era analitik. Era ini masuk pada tahun 2010 sampai 2020. Di sini mulai nih bermunculan ada dashboard gitu ya, kemudian KPI, grafik, dan visualisasi. Di mana keputusannya itu mulai dibahas dengan kalimat-kalimat datanya menunjukkan apa. Oke, bukan lagi jadi merasa kayak saya merasa XXX gitu, sudah tidak seperti itu. Kemudian era yang keempat adalah era AI atau era data dan AI. Ini mulai di tahun 2020 sampai dengan ke atas gitu ya. Di tahapan ini kita mulai menggunakan model prediktif gitu untuk memperkirakan tren masa depan, kemudian prediksi kayak demand, rekomendasi produk, kemudian ada prediksi iklan, pelanggan, dan sebagainya.
Oke, sekarang kita masuk ke poin kelima. Nah, ini adalah era kolaboratif, di mana manusia dan AI bekerja sama, gitu ya. Ini mulai masuk pada tahun 2025 sampai seterusnya ke depan. Ini era yang sedang kita masuki saat ini. Jadi, bukan lagi nih manusia melawan mesin, tapi manusia dan AI bekerja sama. Di mana AI membantu menghitung dan menganalisa pola dalam skala besar, kemudian si manusianya memberikan konteks, etika, dan keputusan akhirnya. Nah, kenapa sih evolusi ini terjadi gitu ya? Karena dunia bisnis itu semakin kompleks, cepat berubah dan penuh ketidakpastian gitu ya. Kalau kita tetap mengandalkan cara lama, kita akan tertinggal dari mereka yang sudah menggunakan data dan AI sebagai keunggulan kompetitifnya. Nah, sekarang kita bahas nih lebih tajam, problem intuisi itu apa sih gitu ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya subjektif. Nah, intuisi ini sangat dipengaruhi gitu ya, pengalaman dan cara pandang pribadi seseorang. Jadi bisa saja dua orang bisa melihat situasi yang sama, tapi merasakannya itu berbeda gitu. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya tidak konsisten. Jadi kadang keputusan itu bagus, kadang meleset, dan kita sulit menjelaskannya kenapa, karena tidak konsisten. Yang ketiga, tidak terdokumentasi. Nah, kalau ditanya, kenapa dulu kita ambil keputusan ini? Biasanya jawabannya, ya dulu sih rasanya begitu saja. Artinya kita sulit belajar dari keputusan masa lalu gitu loh. Nah, yang keempat, tidak sanggup mengolah banyak variabel. Jadi otak manusia itu punya keterbatasan. Kita bisa memproses beberapa faktor, tapi bukan ratusan variabel sekaligus gitu ya. Seperti misalkan ada harga, diskon, cuaca, tren media sosial, jam transaksi, dan sebagainya. Kemudian yang kelima nih, biasanya rentan bias. Seperti yang dijelaskan oleh Carmen gitu ya. Biasanya ini berkaitan dengan overconfidence gitu ya. Karena orangnya jadi terlalu percaya diri. Tidak merasa oh ini paling benar gitu ya. Kemudian confirmation-nya bisa bias. Jadi hanya mencari data pendukung yang mendukung pendapatnya sendiri. Nah, yang terakhir itu terpaku pada informasi di awal. Nah, maka dari itu di sini analitik jadi penting. Bukan untuk mengganti intuisi, tapi untuk mengurangi bias dan meningkatkan kualitas dari keputusannya. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut nih dari pembahasan tadi. Sekarang kita di sini akan bandingkan dua dunia lah bisa dibilang. Paradigmanya ada paradigma lama dan paradigma baru. Kalau di paradigma lama, itu biasanya berdasarkan pengalaman. Kemudian ada spekulasi dan kebiasaan. Di mana keputusannya pun jarang terdokumentasi. Dan juga indikator keberhasilannya tidak jelas. Berbeda dengan yang namanya paradigma baru atau data driven gitu ya. Itu berdasarkan data aktualnya, ada prediksi dan validasi, kemudian keputusannya itu terdokumentasi dan bisa diukur. Nah, fokusnya itu pada matriks dan KPI gitu. Jadi poin pentingnya di sini, di era digital, organisasi yang hanya mengandalkan rasa atau perasaan tanpa data akan sangat sulit bersaing dengan organisasi yang keputusan hariannya selalu dikembangkan dengan bantuan angka atau data. Nah, jadi di sini kita juga tetap harus berpikir bahwa intuisi ini bukan musuh ya. Ini penting. Kita tidak sedang mengajarkan yang namanya bahwa intuisi itu salah. Jadi justru kita mau menekankan bahwa intuisi itu berguna terutama dalam beberapa situasi gitu ya. Situasinya ketika misalkan datanya minim atau kita punya deadline waktu mepet, kemudian ketika situasinya pun sangat baru gitu ya. Atau saat kita bisa gunakan nih si intuisi dan pimpinan pun punya pengalaman yang cukup luas atau kaya gitu ya. Tapi posisi intuisi yang tepat adalah seperti alarm di awal gitu. Jadi setelah alarm itu bunyi, kayaknya ada yang tidak beres nih misalkan gitu kan, itu bunyi alarmnya.
Kita lanjut ke tahapan cek data untuk memvalidasinya. Jadi kalau bisa dibilang kita misalkan punya analogi nih. Misalkan pilot itu tetap butuh insting terbang, oke, skill terbang gitu. Tapi instrumen di kokpit memastikan pesawat tidak keluar dari jalurnya. Jadi hubungan yang benar adalah intuisi itu sebagai pematiknya, sedangkan datanya bisa dibilang sebagai navigator atau alat navigasinya. Itulah gambaran bagaimana cara kita mengambil keputusan berubah dari masa ke masa. Intuisi tetap penting, tetapi perlu didukung dengan data agar keputusannya menjadi lebih akurat. Nah, di sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana perubahan ini berdampak pada budaya kerja dan perilaku si organisasinya.